Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat, selalu penuh berkah, dan bahagia selalu ya. Ini kami akhirnya mau berbagi cerita tentang Una. Ini sambil nemenin Una sama Nia main di playground. Sekalian cerita, karena juga banyak teman-teman dan keluarga yang tanya, kan kami udah lama nggak berbagi cerita, nggak sharing video gitu. Terus beberapa dari teman-teman dan keluarga ada yang tahu kalau Una habis sakit gitu. Jadi ceritanya tanggal 5 Juni itu Una ada trip sekolah ke Margit Siget. Margit Siget itu pulau kecil di tengah Sungai Danub yang kami pernah bikin video itu. Sore harinya pas mau pulang itu main ayunan, jadi temennya yang naik, Una yang ngayun. Nah, Una ketatap ayunan, jadi bibir bawah dagu itu ketatap ayunan. Jadi kegiatan sekolahnya tuh udah selesai teman-teman, udah sorenya mau pulang, kan kegiatannya seharian. Nah, ayunannya itu model yang kayak gini, bulat kayak gini nih. Nah, waktu itu yang mau jemput pulang dari sekolah itu kan ayahnya udah berangkat jemput ke sekolah, akunya di rumah. Habis itu aku tuh iseng cek HP, ternyata gurunya Una ngasih tahu aku kalau Una accident, bibirnya berdarah, ketatap ayunan, pulang dari kegiatan tadi. Terus akhirnya aku bilang kalau ayahnya sudah berangkat jemput, aku bilang gitu. Nah, ayahnya berangkat jemput, terus habis itu udah balik itu ngabari kalau mau langsung ke dokter untuk periksa gitu. Nah, biasanya kan habis jemput Una itu terus jemput Nia, karena Nia belum dijemput, akhirnya aku jemput Nia, langsung nyusul ke dokter tempat Una periksa. Nah, ternyata Una dirujuk ke rumah sakit teman-teman. Jadi kami memutuskan ayahnya yang mengantar ke rumah sakit, aku sama Nia balik ke rumah. Karena kalau aku yang ngantar ke rumah sakit, salah satu kendala terbesar adalah bahasa. Kalau saya yang nganter, saya bahasa Mojor nggak bisa, bahasa Inggris juga nggak bisa, malah repot. Nah, paling tidak kalau ayahnya kan bisa bahasa Inggris, jadi ayahnya yang nganter. Sampai di rumah itu teman-teman, karena waktunya sholat asar, saya sholat asar, terus sambil nunggu itu cuman bisa berdoa, mohon kalau misalnya ada apa-apa itu semoga semuanya lancar gitu. Karena dari dokter itu kenapa dirujuk ke rumah sakit, karena harus ada tindakan di mulut Una gitu, dan itu harus dilakukan oleh dokter bedah. Dan itu benar-benar perasaan yang campur aduk nunggu kabar dari rumah sakit itu. Nia itu yang udah tahu kakaknya ke rumah sakit waktu mau pulang sama aku itu dia udah nangis. Kakaknya naik bis itu dia dada-dada sambil nangis gitu. Nah, setelah dapat kabar dan ternyata Una harus dilakukan operasi malam itu juga, itu saya langsung siap-siap ngambilin barang-barang yang diperlukan yang mau saya bawa ke rumah sakit, karena harus nginap kan itu Una. Dan saya nggak bisa nyiapin barang-barang yang misalnya kayak di Indonesia kan kalau ke rumah sakit bawa ini gitu, karena saya juga masih mikir boleh nggak nanti di sini kalau misalnya bawa barang-barang ini gitu. Jadi barang-barang yang lebih memang diperlukan, misalnya kayak baju ganti, kaos kaki, berkas-berkasnya Una, tempat minum gitu. Nah, udah sampai sana itu sebelumnya ayahnya udah kasih tahu kalau memang nggak bisa masuk karena cuma satu orang yang boleh masuk. Akhirnya tanya ke petugasnya boleh nggak saya masuk gantian, jadi ayahnya keluar saya masuk. Kalau Nia jelas-jelas nggak boleh masuk ke teman-teman. Aku nemuin Nuna, aku ajak ngobrol sambil istilahnya memberi semangat gitu. Nah, dianya peluk aku terus nangis teman-teman. Saya udah nggak tahan, pengen nangis sebenarnya. Nah, ini fotonya Una sebelum aku datang, itu dia udah sebenarnya takut, ya wajar lah karena harus operasi gitu. Nah, ini saya ajak foto gitu. Sebenarnya saya juga pengen nangis, tapi saya kuatkan karena masa aku nangis gitu di depan anaknya yang
seharusnya saya kuatkan gitu. Dan ini kan benar-benar pengalaman pertama dia harus masuk rumah sakit gitu. Nah, operasinya Una itu harus ada yang dijahit antara gusi dan bibir bawah, teman-teman. Jadi gusi depan gigi yang bawah itu robek dan harus dioperasi. Dan operasinya itu dilakukan oleh 3 dokter, dibantu 2 asisten perawat. Nah, setelah nemuin Una, karena ada batas waktunya, saya nemuin cuma sekitar 15 menit aja. Aku keluar, ganti ayahnya yang masuk. Nah, ini Una sama Nia bisa ketemunya cuman dari jendela ini, teman-teman. Nah, ini Nia cuman bisa dada-dada dari luar gini. Nah, itulah sebabnya teman-teman nggak pernah sharing video atau cerita-cerita gitu, karena dari operasi ini 1 bulan Una harus recovery dan nggak kemana-mana, full di rumah, teman-teman. Jadi kami fokus untuk jaga Una, karena tidak boleh banyak buka mulut, tidak boleh banyak ngomong gitu. Saya juga masih agak gimana gitu kalau ingat Una harus dibius total itu. Jadi habis disuntik bius lewat di lengannya itu, terus dipasang oksigen gitu, dihitung sama dokternya 5, 4, 3, 2, 1 blok gitu, udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang mati gitu loh, teman-teman. Jadi kalau inget itu kayak gimana gitu. Nah, ini teman-teman yang putih-putih di gusi itu luka operasinya udah mulai kering. Jadi nanti semakin membaik itu akan hilang sendiri putih-putihnya itu. Berarti itu udah sembuh dan sudah boleh makan normal. Sekian dulu teman-teman ceritanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.